Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Maha Esa. Jadi ketika ha saja satu huruf dibacanya dia, tetap saja merujuk kepada Allah. Bahkan hebatnya ketika haknya dihapuskan, masih saja dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan talqin zikir yang la harfan wala sautan. Nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, tapi dirasakan keberadaannya, dirasakan eksistensinya. Itulah bersyukurlah ya. Jadi para ikhwan yang sudah mendapatkan talqin zikir yang la harfan wala sautan, nggak ada hurufnya, nggak ada itu namanya ismu zat. Itulah yang ditanamkan ke kolbu ya para murid-murid thariqah oleh Syekh Mursid. Oleh guru kita Pangersa Abbas Sayyidi Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin ya, menanamkan kalimat ya ismu zat yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Adapun yang ada hurufnya, ada suaranya, kita sebut dengan lafzul jalalah. Dan ketika ditalqinkan yang membangkitkan lafzul jalalah, disebutlah lafzul jalalah diulang-ulang. Tapi yang ditanamkan ismu zat yang tanpa huruf, tanpa suara. Makanya tidak boleh dilafazkan, tidak boleh disuarakan, tidak boleh diceritakan. Bukan berarti kita tidak boleh menyebut nama Tuhan kita Allah, boleh. Tapi ketika membicarakan tentang zikir khafi, tidak boleh disuarakan. Kalaupun kita ingin membahas, misalnya ingin menjelaskan bahwa dalam lafaz khafi itu ada lafaz hu-nya sendiri di tengah-tengah antara dua ismu zat, tapi tidak boleh dicontohkan, tidak boleh dilafazkan. Saya sering menyampaikan dengan kias. Saya kiaskan dengan nama soleh atau nama muslih. Jadi ketika kita menzikirkan ya ismu zat di dalam hati kita, jangan sekedar soleh, 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 atau jangan sekedar muslih, 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 tapi solehu soleh, solehu soleh, atau muslihu muslih, muslihu muslih. Paham kiasnya ya? Paham. Saya bukan wakil talqin, maka saya tidak berani menggambarkan. Banyak para mubalik yang berani menyampaikan, itu haknya mereka. Tapi saya mengalami ditalqin oleh Pangersa Akeh, saya mengalami dengan ditalqin oleh Pangersa Aang Cianjur. Ketika ditalqin dia mengatakan, walaupun sampai leher ini dipenggal, jangan pernah diucapkan. Saya nggak berani mengucapkan. Kalau mubalik yang lain terserah. Ya, karena saya suka lihat ada mubalik yang dengan santainya menceritakan tentang ketika menjelaskan tentang zikir khafi. Padahal walaupun kepada sesama ikhwan nggak boleh. Kata Pangersa Aang bahkan begini, ketika diucapkan kufur, bergetarnya lidah, maka keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu kerasnya pesan beliau. Maka sejak itu saya nggak berani melafazkan. Tapi dengan itu Abah memberikan ilham kepada saya. Oh, cara menjelaskannya dengan dikias. Padahal nggak ada yang ngajarin. Tidak ada waktu talqin yang mencontohkan. Tidak ada. Tapi Abah menuntun kolbu kita untuk cara menjelaskannya begitu. Dengan cara mengkiaskan tadi. Solehu soleh, solehu soleh, muslihu muslih. Ini menunjukkan guru kita itu membimbing murid-murid itu bisa kapan saja. Ada kalanya kita bisa mendapatkan pengetahuan itu bukan dari baca, bukan dari mendengar, tapi ada di kolbu kita. Siapa yang mengajarkan? Guru kita. Begitu. Tapi tentu jangan diklaim sebagai kebenaran mutlak. Kita cross check lagi ke kitab-kitab, ke para guru, begitu. Jadi apapun yang kita dapatkan, ya pengetahuan-pengetahuan yang secara spiritual kita cross check lagi. Tapi itu dimungkinkan karena kaidahnya begini. Nabi mengatakan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka akan diberikan ilmu yang tidak diketahuinya. Itu yang namanya laduni, itu begitu. Laduni itu bukan berarti wah pakai bayar mahar. Mahar kan gitu ya kalau di majalah-majalah mistik gitu ya. Ilmu laduni mahar 2 juta. Wah. Itu laduni-ladunian. Tapi yang disebut dengan laduni itu begitu. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan kepada ilmu yang tidak dia ketahui. Nah, kita sudah diberikan ilmu yang diketahui apa? Amalan zikir jahri, zikir khafi. Yang itu juga sebenarnya mahal, luar biasa. Ya, tidak setiap orang mendapatkan. Nah, inilah hakikatnya. Kenapa kita mensyukuri Lailatul Qadar? Karena kita sudah diberikan oleh guru kita hakikat Lailatul Qadar.